Pernahkah kalian mendaki gunung yang indah, namun menyimpan misteri? Di Gunung Rinjani, hutan tak pernah benar-benar kosong. Ada sesuatu yang mengawasi setiap langkah manusia. Inilah kisah Asep, lelaki berkhodam, penjaga. Ia datang ke Rinjani untuk alamnya, namun bertemu sosok gaib yang ditakuti. Nenek Gayung, makhluk misterius penjaga hutan Rinjani. Apa yang terjadi saat manusia berkhodam bertemu penjaga gaib sakti? Simak kisah lengkapnya. Asep dan Nenek Gayung penjaga hutan Rinjani. Asep berasal dari Jawa Barat. Sejak kecil, hidupnya berbeda. Kakeknya ahli spiritual, sering membantu mengatasi gangguan makhluk halus. Sebelum meninggal, kakek berkata Asep tak pernah sendirian. Ada khodam penjaga yang melindunginya selama ia hidup dengan niat baik dan tak menyalahgunakan kekuatan tersebut. Awalnya Asep tak terlalu memikirkan, namun beberapa kali ia merasakan khodam melindunginya dalam bahaya. Walau spiritual, Asep hidup sederhana. Ia bekerja biasa saja dan punya hobi mendaki gunung. Baginya, gunung tempat paling tenang di dunia. Suara angin, pepohonan tinggi, udara dingin pegunungan membuat hatinya dekat dengan Sang Pencipta. Suatu hari, Asep memutuskan perjalanan jauh ke Pulau Lombok. Tujuannya mendaki Gunung Rinjani, gunung terkenal di Indonesia, di Nusa Tenggara Barat. Ketinggian lebih dari 3.000 meter, terkenal dengan keindahan danau Segara Anak di kawahnya. Namun, Rinjani juga terkenal cerita mistis. Banyak orang bilang hutan sekitar gunung punya penjaga gaib. Pendaki pernah melihat sosok aneh malam hari. Asep sudah dengar cerita itu, tapi rasa penasarannya makin besar. Ia ingin merasakan suasana misterius Rinjani. Asep memulai pendakian via jalur Sembalun, Lombok Timur. Jalur ini terkenal padang savana luas dan indah. Awalnya semua normal. Asep berjalan bersama pendaki lain dari desa Sembalun. Namun setelah beberapa jam, Asep memutuskan berjalan lebih cepat, agak jauh dari rombongan lain. Sore datang, langit jingga, angin gunung makin dingin. Asep dirikan tenda di hutan tenang. Sebelum lanjut keesokan harinya, malam tiba, suasana sangat sunyi. Hutan Rinjani terasa berbeda. Suara serangga dan angin berdesir seperti bisikan misterius. Asep duduk depan tenda, nyalakan api kecil. Ia menikmati kopi hangat. Tiba-tiba, dengar suara aneh dari hutan. Suara seperti orang menyiram air. Ciprat, ciprat, ciprat. Asep mengernyitkan dahi. Siapa yang menyiram air di tengah hutan? Ia berdiri perlahan, mencoba melihat. Di antara pepohonan gelap, ia melihat sosok seseorang. Sosok nenek tua membawa gayung kayu. Nenek itu menyiram tanah sekitarnya. Rambutnya panjang, berantakan, pakaiannya lusuh. Sudah sangat lama dipakai. Asep merasa ada yang tidak wajar. Nenek itu tiba-tiba berhenti menyiram, perlahan menoleh ke arah Asep. Matanya merah menyala. Di tengah gelapnya hutan, Asep langsung merasakan hawa dingin menusuk. Khodam penjaganya beri tanda. Tubuh Asep terasa hangat. Pikirannya sangat waspada. Nenek itu berjalan perlahan, mendekat. Langkahnya pelan, namun berat, seolah membawa energi kuat. Jarak mereka cukup dekat. Nenek itu berbicara dengan suara serak. Manusia, kenapa kau datang ke tempat ini? Asep mencoba tetap tenang. Saya hanya pendaki, Nek. Saya ingin melihat keindahan Gunung Rinjani. Nenek itu tertawa pelan. Tawa yang membuat bulu kuduk berdiri. Banyak manusia datang ke sini, tetapi tidak semua menghormati hutan ini. Tiba-tiba angin berhembus sangat kencang. Api kecil di depan tenda Asep langsung padam. Suasana hutan menjadi sangat gelap. Nenek itu mengangkat gayung yang dibawanya. Lalu ia menyiramkan air ke tanah dekat Asep. Namun air itu berubah menjadi asap hitam yang bergerak seperti ular. Asap itu mencoba melilit tubuh Asep. Pada saat itulah khodam penjaga Asep muncul. Energi hangat keluar dari tubuhnya. Asap hitam itu terpental menjauh. Nenek Gayung terlihat terkejut. Jadi, kau membawa penjaga gaib. Pertarungan pun tak bisa dihindari. Angin di hutan tiba-tiba berputar sangat kuat. Pepohonan bergoyang keras, tanah bergetar. Nenek Gayung mengangkat kedua tangannya, memanggil kekuatan gaib dari dalam hutan. Akar-akar pohon muncul dari tanah seperti ular.
mencoba menangkap Asep. Asep melompat menghindar. Ia memusatkan pikirannya, memohon perlindungan kepada Tuhan. Khodamnya membantu memperkuat energi perlindungan. Di sekeliling tubuhnya, cahaya samar muncul dari tubuh Asep. Nenek Gayung kembali menyerang. Dengan gayungnya, setiap tetes air yang ia lemparkan berubah menjadi energi hitam berbahaya. Benturan energi gaib terjadi di tengah hutan Rinjani. Suara dentuman gaib menggema. Di antara pepohonan, pertarungan itu berlangsung cukup lama. Asep mulai kelelahan, namun ia tidak menyerah. Ia terus berdoa dalam hati. Tiba-tiba sesuatu aneh terjadi. Cahaya lembut turun dari langit malam. Energi itu membuat kekuatan Nenek Gayung melemah. Nenek itu mundur beberapa langkah. Wajahnya yang menyeramkan berubah menjadi lebih tenang. Ia menatap Asep cukup lama. Kemudian, ia berkata pelan, "Kau bukan manusia yang berniat merusak hutan ini." Asep mengangguk, "Saya hanya ingin menikmati keindahan alam dan menghormati tempat ini." Nenek itu menghela napas panjang. "Aku adalah penjaga hutan ini. Banyak manusia datang dan merusaknya." Barulah Asep mengerti. Selama ini, Nenek Gayung menyerang orang yang mengganggu wilayahnya. Tapi ia bisa merasakan Asep tak punya niat buruk. Nenek itu akhirnya menurunkan tangannya. Angin di hutan perlahan berhenti. Suasana kembali tenang. "Kau boleh melanjutkan perjalananmu." Tubuh Nenek Gayung perlahan menghilang. Bersama kabut malam, Asep berdiri diam beberapa saat. Ia masih tak percaya dengan apa yang baru saja terjadi. Keesokan paginya, ia lanjut pendakian. Menu Jupungkak. Setelah perjalanan panjang, Asep berhasil mencapai puncak Gunung Rinjani. Dari sana ia bisa melihat keindahan Danau Segara Anak. Pemandangan itu sangat luar biasa. Asep tersenyum. Ia merasa perjalanan itu bukan hanya petualangan biasa, tapi pengalaman spiritual yang tak akan ia lupakan. Ia turun dari gunung dengan selamat. Kisah pertemuannya dengan Nenek Gayung di hutan Sembalun Rinjani, Lombok Timur, jadi cerita misterius yang selalu ia ingat sepanjang hidupnya. Pesan moral pertama, manusia harus selalu menghormati alam. Alam bukan hanya tempat hidup manusia, tetapi juga makhluk lain yang tak terlihat. Kedua, keberanian harus disertai niat baik dan kepercayaan pada Tuhan. Ketiga, setiap tempat punya penjaga dan aturan yang harus dihormati. Keempat, jika manusia menjaga alam, maka alam juga akan menjaga manusia. Menurut kalian, apakah Nenek Gayung makhluk jahat atau penjaga alam yang melindungi hutan? Jika kalian di posisi Asep, bertemu sosok itu di malam hari, apakah kalian akan melawan atau mencoba meminta izin sopan? Percayakah gunung di Indonesia punya penjaga gaib? Jika suka cerita horor misteri ini, jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe ke Kreator Jampang. Aktifkan lonceng notifikasi supaya tak ketinggalan kisah horor menarik lainnya dari Kreator Jampang.